Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ku Anwar Sanusi Channel. Hari ini kita berbincang sebentar tentang kemiskinan Aceh dan cara mengatasinya. Teman-teman, pertama kita tulis dulu kemiskinan ya. Kemiskinan, dan kita lihat apa definisi daripada kemiskinan. Kemiskinan itu taraf hidup masyarakat di suatu daerah atau suatu kota yang di luar standar hidup manusia, bermana dia susah sekali. Contohnya lah, beginilah contohnya. Satu orang pergi ke pajak mau beli ikan. Dia masuk ke dalam pajak ikan atau pasar ikan, dia pilih ikan yang paling murah. Yang paling murah itu otomatis ikan sudah sedikit buru atau sudah 3-4 hari ya. Ikan murah. Dia keluar dari pajak, dia pergi beli cabai. Dia pilih cabai yang paling murah. Otomatis cabai sudah buru juga. Dia pilih bawang yang paling murah, yang paling murah. Dia pilih semua yang paling murah, mungkin tidak layak lagi dimakan oleh manusia ya. Begitulah definisi daripada masyarakat kemiskinan. Lalu bagaimana cara kita atau cara pemerintah mengatasi semua masalah ini? Dengan dana yang ada, lebih-lebih di Aceh dengan dana yang super banyak yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada Aceh sangat banyak. Dana APBA-nya, dana otonominya sangat banyak teman-teman ya. Bagaimana pemerintah cara mengatasinya? Pertama, pemerintah mensurvei dulu di mana letak masyarakat yang terkenal dengan kemiskinannya. Daerah timur kah? Daerah utara kah? Daerah tengah kah? Pinggir kota Banda Aceh kah? Masyarakat harus mengetahui dulu masyarakat yang perlu, yang dikatakan kategori kemiskinan. Oke. Menurut saya, hemat saya, kemiskinan itu terletak di desa-desa ya, di desa-desa. Sangat sedikit kemiskinan itu terletak di pinggir kota, sangat sedikit. Karena di pinggir kota banyak mata pencahariannya. Kalau di desa-desa, masyarakat hanya mata pencaharian tentang bertani. Banyak masyarakat miskin itu terletak di desa-desa. Oke, pertama pemerintah harus mensurveinya melalui badan surveinya ya. Lalu, jika sudah tahu di mana letak masyarakat miskinnya, pemerintah harus melakukan berapa langkah. Pertama sekali adalah untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan. Itu sangat penting, teman-teman ya. Pemerataan pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Harus semua warga negara atau warga negara Indonesia dan masyarakat Aceh harus mendapatkan pendidikan yang sama. Itu salah satu program untuk mengatasi kemiskinan. Pendidikan yang sama atau pemerataan pendidikan. Itu satu, itu perlu digarisbawahi ya. Pemerataan pendidikan itu sangat penting. Karena orang bodoh sangat susah untuk mengatasi kemiskinan. Mungkin ya ada orang buta huruf yang berhasil, tapi itu tidak banyak ya. Oke, yang kedua, kita lihat mata pencarian masyarakat yang terdampak kemiskinan itu. Jika masyarakatnya petani, kita beri penyuluhan masalah pertanian melalui dinas terkait, dinas pertanian, tentunya dinas pertanian, dinas peternakan atau dinas perikanan. Kalau masyarakatnya di pesisir laut, dinas perikanan, dinas pertanian, melalui dinas-dinas kita beri penyuluhan dan kita kasih bantuan modal agar mereka bisa. Setelah dapat hasil, dinas-dinas terkait, dinas perdagangan dan dinas industri pun harus merekrut orang ini. Contoh lah saya kasih ya. Satu desa menanam semua tomat. Sekali panen tomat bertonton, tapi mereka sudah kebanjiran tomat. Kalau sudah kebanjiran satu barang,
otomatis nilai jual di suatu pasar itu akan murah, akan turun murah. Lalu kemana mereka mau jual tomatnya? Sementara mereka membutuhkan uang. Disinilah perlu campur tangan pemerintah untuk merangkul petani-petani itu membeli tomat mereka, mengekspor atau mengolahnya untuk berbagai-bagai bentuk. Di sini perlu turun tangan pemerintah. Yang kedua, memberi mereka motivasi agar mereka bisa bertani secara modern, ya. Macam mana petani modern? Oke, ini saya hanya mempunyai satu bidang tanah yang sempit. Tetapi dalam satu bidang tanah yang sempit itu saya bisa menghasilkan banyak sekali. Ya, di situ ada sawinya, di situ ada bawangnya, di situ ada jahenya, dan di situ ada kolam lelenya. Saya rasa di dinas-dinas pertanian mereka lebih pandai dalam menjelaskan ini, ya. Petani-petani modern, ya, yang dapat menghasilkan banyak sekali hasilnya dalam satu tempat yang ruang lingkupnya yang sangat kecil, ya. Di sini, ya, penyuluhan dengan bantuan modal, ya. Jangan lupa, karena di Aceh sangat banyak dana yang pemerintah pusat anggarkan untuk Aceh, dan sangat mustahil jika kita pikir dengan dana yang pemerintah anggarkan ke Aceh. Di Aceh masih nomor 1 kemiskinan di Sumatera. Masih nomor 1, teman-teman. Nomor 1 itu ranking pertama loh. Itu sangat bahaya loh. Mana? Yang ketiga, yang keempat, budaya korupsi di pemerintah harus disingkirkan, ya. Karena dengan korupsi akan menghancurkan tatanan masyarakat. Korupsi akan menghancurkan tatanan masyarakat, ya. Sangat kita sayangkan sekarang di Aceh, dari tahun 2008 sampai tahun 2020 lebih daripada 50 triliun dana otonomi sudah dianggarkan oleh pemerintah ke Aceh. Tetapi kita masih juara 1 dalam kemiskinan di Sumatera. Kita masih juara 1 dan pendidikan di Aceh belum berkembang. Saya tidak salahkan guru atau siapa, tetapi bagaimana kita sama-sama memikirkan masalah ini. Kita memecahkan masalah-masalah ini. Dan saya berterima kasih juga kepada LSM yang telah memulai dari sekarang membantu orang-orang miskin atau orang-orang susah, membangun rumah-rumah untuk orang susah. Dengan sangat peduli mereka melakukan ini semua tanpa bantuan pemerintah. Itu saya sangat terima kasih dan saya sangat angkat salut kepada mereka itu, ya. Ini budaya korupsi, kita kembali lagi kepada tema dasar. Budaya korupsi harus dihancurkan di bumi Aceh. Budaya korupsi. Jangan pejabat hidup seperti Firaun dan Qarun, tapi rakyat masih nomor 1 termiskin di Sumatera. Minta maaf, ya. Dan yang keempat, yang kelima, bantuan sosial atau bantuan bansos harus tepat sasaran. Bantuan sosial atau bansos seperti uang BBM dulu, ya, atau sekarang PKH harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Harus benar-benar pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan mendatanya dengan benar-benar. Dan kita sebagai rakyat harus malu mengaku miskin jika kita mampu. Itu kita harus mempunyai hati nurani bahwa itu bukan hak kita. Uang PKA itu bukan hak kita. Kita masih mampu memberi anak-anak kita makan, memberi istri-istri kita makan, memberi anak-anak kita pelajaran. Lalu kita menerima benda itu dengan tanpa kita merasa dosa sedikit pun. Padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uang itu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan uang itu. Itulah saya katakan, bansos ini harus sesuai dengan orang yang menerimanya, ya. Insya Allah dengan demikian, dan semua itu butuh kesadaran kita masyarakat Aceh. Jika kita mampu maka kita menolak saja. Tidak perlu, karena masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan itu semua, ya. Itu saja dari saya, dan jika ada lain-lain dari saudara nanti kita menambahnya di bawah di kolom komentar, ya, di channel YouTube saya. Sekian saja yang dapat saya uraikan, dan terus support channel saya dengan men-subscribe, men-like, men-komen video-video saya agar saya bisa berkreatif lebih baik lagi. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang sedikit berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.